Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Selamat Selamat malam, malam. Pak. Oke, jadi malam ini kita hadir berenam di sini ya untuk sedikit ngobrol-ngobrol tentang beberapa pertanyaan dari teman-teman mahasiswa tentang kimia bahan alam. Tentunya tentang penelitian-penelitian kimia bahan alam untuk mendukung pengetahuan ataupun kompetensi teman-teman mahasiswa berkaitan dengan penelitian-penelitian kimia bahan alam. Nah, di sini sudah ada Apoteker Azizah, ya, kemudian ada Apoteker Fitra, ada Apoteker Ganis, ada Mbak Catherine dan Mbak Binti Sofiatul. Nah, nanti kita akan mencoba ngobrol-ngobrol untuk memperkaya pengetahuan teman-teman sekalian. Oke, nanti prosesnya saya akan memberikan pertanyaan, kemudian boleh saling menjawab, begitu ya. Jadi boleh satu orang, boleh dua orang, boleh tiga orang, melengkapi boleh juga, begitu ya. Oke, tidak usah berlama-lama lagi biar nanti kuota tidak habis, gitu ya. Kita langsung saja ke pertanyaan pertama, gitu ya. Bang, pertanyaannya juga cukup advance ya ini ya. Uh, yang pertama adalah apakah jika terjadi kesalahan dalam pemilihan bahan untuk fase gerak dan fase diam, ini akan berpengaruh juga terhadap hasil identifikasi. Ya, ini kalau saya ingat dulu Mas Fitra ya, waktu lulus S1 ini sulit sekali KLT-nya gitu kan. Nah, kayaknya apa sih yang berpengaruh mungkin ya dalam fase gerak dan pemilihan fase gerak dan fase diam di dalam proses identifikasi menggunakan kromatografi lapis tipis? Apa kira-kira? Oke, apakah jika terjadi kesalahan ya? Biasanya sih kalau dulu secara pengalaman ya Pak Ardi dan teman-teman semua, jadi kita tuh karena belum tahu senyawa target kita, jadi kan kita masih nyoba-nyoba nih, kita masih mencari tahu kira-kira pakemnya fase geraknya yang cocok apa, fase diamnya yang cocok apa. Nah kalau salah memilih fase gerak, biasanya itu adalah kalau pas kita menggunakan KLT ya biasanya ya, itu nanti pasti senyawanya tidak akan terelusi seperti itu dan mungkin dia spotnya naik ya terelusi dari fase diamnya yang salah ya biasanya memang ini senyawanya pun akan terikat atau terjerat di dalam fase diamnya sehingga dia tidak akan terelusi dengan baik meskipun fase geraknya nanti cocok ya dengan senyawa targetnya gitu. Jadi paling sering kalau di KLT seperti itu ya sudah dielusi tapi ternyata tidak naik atau tidak elusi seperti itu. Ada yang mau menambahkan? Yang lain? Mbak Sisa. Oke, mungkin saya mau menambahkan Pak sedikit aja tapi. Oke, kalau oleh karenanya itu kalau sebelum kita mau melakukan KLT yang beneran, kalau pengalaman saya dulu itu kita memang coba-coba gitu ya. Kalau target senyawa yang mau kita tuju itu ternyata belum diketahui gitu ya. Jadi ya kita coba-coba itu fase geraknya seperti itu. Ya, mungkin kita pakai fase gerak yang pertama yang non polar, kemudian yang semipolar dan yang polar gitu. Misalnya yang polar BAW gitu. Jadi kelihatan nanti di mana bagaimana hasil elusinya yang paling baik. Mungkin itu saja sih Pak. Oke, jadi intinya KLT itu memang perlu ini ya, utamanya adalah kita perlu optimasi dulu ya, sehingga salah itu wajar ya, salah itu wajar ya, tidak ada kalau apalagi hal yang baru ya, itu wajar kalau salah ya. Tapi kita harus melihat bagaimana melihat nanti kalau misal di dalam KLT-nya oh ternyata ngumpul di atas, oh berarti ini kalau kita menggunakan KLT-nya silika gel ya, berarti kalau di atas semua maka fase geraknya ini terlalu non polar gitu. Artinya kita turunkan kepolarannya. Jadi itu permainan itu saja. Ya, jadi nanti kita bisa melengkapi kalau teman-teman nanti melakukan penelitian ya bisa tuh mengira-ngira atau nanti bisa konsultasi sama dosennya. Kok ini di atas semua ya titiknya. Oh ini mungkin fase geraknya terlalu non polar. Ya karena kan like di soft light maka karena like di soft light maka kalau misal dengan pelarut non polar ya kan maka terbawa semua ke atas begitu ya. Nah, mungkin selanjutnya nih mungkin Mbak Angganis yang punya pengalaman ya. Kalau mengekstraksi gitu suatu simplisia gitu kan ya, kan membutuhkan pelarut tuh. Nah, gimana sih kok
kita tuh bisa menemukan pelarut yang tepat gitu. Kan banyak nih pelarut tuh etanol 70, etanol 90%, metanol, N-heksan, etil asetat. Terus apa yang bisa kita pilih sebenarnya untuk proses ini ya, proses ekstraksi di awal tuh, Mbak Reganis, kira-kira? Ya, terima kasih Pak Arde atas kesempatannya. Tentunya dalam proses ekstraksi terkait selain pemilihan metode, tentu juga kita harus mengetahui pelarut apa yang sesuai untuk sampel kita, di mana tentunya seperti yang udah dijelaskan pada praktikum-praktikum sebelumnya, bahwa pelarut itu dalam kita mengekstraksi suatu senyawa itu berdasarkan kepolarannya juga, itu like disoft like. Jadi senyawa kita akan terambil ataupun terekstraksi apabila kepolarannya itu sama dengan pelarut kita. Nah, contohnya itu mungkin senyawa yang semipolar seperti flavonoid. Tentu pada waktu ekstraksi kita menggunakan pelarut etil asetat. Nanti jika senyawanya itu lebih polar lagi, bisa menggunakan pelarut etanol. Dan senyawa yang tidak polar atau non-polar bisa menggunakan pelarut N-heksan, seperti itu. Jadi memang seperti itu ya. Kalau misalnya kita udah tahu nih apa yang mau kita ambil, ya kita studi dulu, ya kan? Nih kalau larutannya keberapa? Artinya bagaimana menentukannya, bagaimana kita literatur studi dulu. Nah, studi dulu, karena kalau skripsi kan gitu ya, bikin literatur dulu, membahas dulu gitu kan, kira-kira oh senyawa yang ingin saya ambil apa? Oh flavonoid. Nah, maka ini jauh ke arah polar gitu ya misalnya, maka antara etil asetat sampai ya etil asetat ya biasanya kalau mau spesifik misalnya ya, spesifik flavonoid. Tapi ada juga yang flavonoid di etanol. Nah, jadi kata Mbak Rengganis tadi artinya kita perlu tahu dulu apa yang mau kita ambil. Tapi kalau belum tahu, ya kan? Nah, kira-kira apa yang bisa dilakukan kalau senyawa ini belum tahu nih? Ya, Mas Fitra mungkin. Oke, kalau berdasarkan dulu penelitian ya Pak ya, jadi kalau kita sama sekali tidak tahu nih, tanaman ini tuh mengandung senyawa apa gitu kan, dan secara literatur masih sedikit yang membahas tentang tanaman ini misalkan. Biasanya sih kita lakukan dari yang non-polar dulu, semi-polar, baru yang polar, karena nanti kita akan tahu, kita coba dulu dengan simplisiannya yang kering ya, kita misalkan maserasi dengan menggunakan N-heksan atau PE ya, atau petroleum ether. Nah setelah itu kita ambil pelarutnya, masih ada simplisi yang tertinggi ya, kita reaksi dengan yang polar. Lagi pelarutnya kita masukkan lagi yang polar. Nah nanti kita keringkan dengan rota vapor. Setelah itu kita coba cek. Nah dengan KLT biasanya seperti itu sih Pak Ardi ya, kalau apa kita tidak studi hanya kok jarang banget dibahas oleh peneliti seperti itu. Ya, jadi unik ya kalau di biologi farmakokimia bahan alam khususnya, gitu ya. Bebas sebenarnya. Kalau saya kenapa memilih ini tuh karena ada kebebasan bereksperimen di kimia bahan alam ya. Terserah kita. Jadi kalau misalnya ditanya mau ekstrak pakai apa? Ya, saya pengennya pakai etanol 96. Kenapa? Ya, karena saya belum tahu nih senyawanya apa. Ya, terserah saya mau pakai ini. Ya, tapi terserahnya itu tetap ada dasarnya, gitu kan. Kenapa misalnya pakai etanol 96? Karena etanol 96% ini bisa nih mengambil seluruhnya nih dari non polar sampai yang polar. Nah, kemudian kita lakukan penelitian. Nanti kalau dapat, oh ternyata senyawa yang bermanfaat non polar, maka kita ganti pada saat ekstraksi menggunakan N-heksan misalnya. Jadi itu keunikan ya, keunikan di kimia bahan alam itu seperti itu. Artinya kalau senang bereksplorasi ya di sini tempatnya gitu ya. Tapi ya makanya itu kadang-kadang penelitiannya jadi lama gitu ya. Saya melakukan penelitian satu tanaman aja dari 2016 sampai sekarang. At least sudah 5 tahun ya, belum selesai begitu. Artinya karena ada keunikan di sini. Tidak ada yang pasti kalau saya bilang tidak ada yang pasti di dalam penelitian kimia bahan alam. Oke, nah kita kembali nih dari rekan-rekan mahasiswa di sini. Ada Mbak Binti dan kemudian ada Mbak Catherine. Mungkin Mbak Binti udah menyiapkan nih pertanyaan yang mau dijawab kira-kira apa. Silakan Mbak Binti Sofiato. Oke, baik Pak Arde, terima kasih atas waktunya ya.
Oke Pak Ardi, sebenarnya ini mungkin menjadi salah satu faktor ini juga ya dari teman-teman gitu ya. Kita kan di farmasi gitu kan, biasanya tuh kita mempelajari mengenai dunia bahan-bahan obat, terutama itu kan kebanyakan kalau kita tahu kan bahan-bahan obatnya tuh kimia, sintetis gitu kan ya Pak Ardi, pasti kan ada juga Bu Aziza. Nah, saya mau nanya nih pada basicnya aja dulu nih Pak Ardi, kenapa sih sebenarnya seorang farmasi ya, kita tuh dituntut untuk mempelajari kimia bahan alam nih? Dan sebenarnya kenapa sih ilmu kimia bahan alam ini menjadi salah satu ilmu yang harus bukan kita pelajari lagi ya, yang harus kita pahami, kemudian kita aplikasikan dalam dunia farmasi, yang nantinya kita juga akan bawa kemana-mana gitu loh, ketika orang awam nanya gitu kan ya Pak ya, tanaman herbal nih, ini kandungannya apa sih, kayak gitu-gitu. Nah sebenarnya menurut Bapak Ibu dosen nih ya, apa sih pentingnya kita tuh belajar mengenai kimia bahan alam sebenarnya Pak? Oke, jadi banyak sih sebenarnya manfaatnya, baik dari kehidupan kita sehari-hari sampai mungkin yang lebih advance ya. Artinya kalau kita katakan, kan banyak orang bilang tuh, oh dari alam tuh nggak berbahan kimia misalnya. Berarti itu ada sesuatu yang nggak salah sih, tapi perlu diluruskan bahwa semua yang ada di alam ini adalah bahan kimia, gitu ya. Tapi bahan kimia yang seperti apa terlebih dahulu. Artinya kalau ada di alam itu biasanya ya berfungsinya adalah menyeimbangkan tubuh kita. Nah, maka kita makan sayur, ya kan, makan buah, itu kan fungsinya adalah mengembalikan keseimbangan di dalam tubuh kita, baik menjadi antioksidan, kemudian bisa juga untuk anti-anti yang lain, gitu ya, menjaga kekebalan tubuh, misalnya gitu. Maka itu bahwa herbal itu yang paling tepat adalah bukan untuk mengobati, tapi dia untuk memelihara, yang paling tepat ya. Tapi bisa juga menjadi salah satu cara untuk mendukung pengobatan. Ya, misal ada terapi kanker. Nah, ditambah dengan herbal nih. Jadi terapi kankernya yang tadinya terlalu toksik begitu ya, kemudian ditambahkan herbal bisa saja kemudian dia menjadi lebih netral, toksisitasnya menurun begitu ya dari obat konvensionalnya. Tapi jangan salah, jangan sampai hanya herbalnya, yang konvensionalnya malah ditinggal gitu kan. Nah, itu juga tidak benar. Ya, artinya kimia bahan alam tuh sejauh itu dari yang sekedar sehari-hari kita makan gitu ya sampai pada pengobatan yang advance ya, sampai pengobatan yang sudah diteliti sampai klinik secara klinis ya pada manusia dan juga hewan misalnya. Nah, itu yang bisa kita gunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari gitu ya. Nah, mungkin ada yang punya pengalaman nih dari kimia bahan alam di kehidupannya sehari-hari nih ya. Apa ada nggak mungkin Mas Fitra, Mbak Aziza, Mbak Rengganis atau Catherine yang punya pengalaman nih? Saya itu memang menggunakan bahan alam ya untuk ini misalnya gitu. Entah itu kosmetik, entah itu buat kehidupan sehari-hari. Ada nggak yang punya pengalaman kira-kira? Mungkin Bapak, saya izin menjawab. Mungkin saat ini mungkin contohnya kosmetik ya Bapak ya. Mungkin saat ini kosmetik itu banyak ngambil dari zat aktifnya itu mungkin dari bahan alam. Mungkinnya sekarang yang lagi booming itu mungkin Canthella asiatica itu mungkin masuknya itu dari bahan alam juga ya Pak. Terus juga ada juga jamu juga mungkin udah familiar di kehidupan sehari-hari ya Pak. Mungkin orang yang awam juga sudah memakainya walaupun emang belum tahu apakah gimana zat aktifnya apa ataupun kandungannya apa, tapi mereka itu sudah menggunakannya dari dahulu gitu. Gitu ya, saya sepakat dengan Mbak Catherine. Artinya begini, saat orang menggunakan kosmetik dari bahan alam, ini sebenarnya tujuannya bukanlah mengobati. Kan ada kosmetik itu ada kosmetik sama kosmetikal ya. Kalau saya tidak salah ya, zaman saya kuliah dulu belajarnya gitu. Nah, artinya kosmetikal itu untuk mengobati. Misal membuat kulit kita itu dari yang misalnya ada luka kemudian bekas lukanya hilang ya, ataupun yang lain. Tapi kalau kosmetik itu sekedar untuk memperbaiki penampakan. Nah, dari bahan alam ini ya, maka kadang-kadang orang efeknya lama sekali karena memang dia memperbaiki penampakan ya, tanpa memberikan efek farmasetik gitu ya, farmasetik ataupun klinis ya. Nah, sehingga memang ini cukup baik nih kalau misalnya di bahan alam gitu ya, digunakan untuk kosmetik ya. Dan kosmetik kan nggak cuman, kalau bahan alam itu kan nggak cuman yang buat krim dan segalanya ya, bisa ya. Seperti yang kita gunakan itu kan, kita praktikum itu ada minyak asili ya. Minyak asili kan salah satu kosmetik ya, untuk parfum gitu ya, untuk pewangi apa itu kan juga salah satu kosmetik begitu ya. Nah, itu menjadi sebenarnya salah satu yang penting ya di dalam kimia bahan alam. Nah, maka kimia bahan alam itu sangat luas gitu ya.
Tapi tidak juga kemudian semua harus kita kuasai. Nah, untuk teman-teman S1 ya cukup ya. Kimia bahan alam ya, mengerti cara mengisolasi dan mengidentifikasi secara sederhana. Gitu kan, tidak kalau misalnya sampai NMR, LC-MS itu tidak gitu karena itu terlalu advance gitu ya untuk teman-teman di S1. Oke, kita lanjut ya selanjutnya. Pertanyaannya, nah, kita lihat lagi ini ya. Di sini ada pertanyaan nih, bagaimana sih tentang isolasi suatu senyawa dan kehalalan produk nih. Nah, ada nggak nih yang punya pengalaman tentang kehalalan produk dari bahan alam? Kalau iya Pak, coba aku jawab. Kalau tentang kehalalan produk dari bahan alam itu ujung-ujungnya kebanyakan itu nanti larinya ke sisa pelarut mungkin ya Pak, karena memang paling banyak dan digunakan gitu ya. Kalau di industri tradisional kita memang banyak menggunakan etanol dan ya etanol itu mungkin bahannya cukup mudah dicari gitu ya. Kemudian nanti karena kepolarannya itu cukup luas gitu ya, jadi bisa menghasilkan nanti senyawa yang tertarik itu lebih banyak seperti itu ya. Jadi ya mungkin dirasa penggunaan etanol itu baik gitu. Nah, tetapi kan kalau di obat tradisional seperti itu ya, juga kita Islam gitu, banyak sekali isu tentang oh ya kita tidak boleh mengkonsumsi etanol gitu. Bagaimana ya? Nanti lari-larinya ya kita harus lakukan itu uji untuk sisa pelarut ya, salah satu parameter standarisasi mungkin itu termasuk. Dan di BPOM pun sudah ada ya terkait persyaratan gitu ya. Kalau kita menggunakan pelarut apa gitu kan, dari BPOM sudah ada itu persyaratan pelarut yang bisa digunakan, sisa pelarut yang diperbolehkan. Misalnya etanol ke 1% seperti itu. Kalau misal kita ambil dulu nih kehalalan lah. Kehalalan itu apa sih Mbak Azizah? Kan mungkin Mbak Azizah punya pengalaman nih. Kehalalan sederhana aja, nggak usah yang secara tingginya, kehalalan secara sederhana yang akan kita gunakan ya. Apakah kan kalau kosmetik, kalau obat kan kita telan ya. Kita telan ya, kehalalan secara produk bahan baku itu apa sih sebenarnya? Seperti apa gitu? Halal itu berarti kan baik ya. Baik gitu dari prosesnya, sumbernya, prosesnya hingga produk awal, hingga produk akhir itu baik gitu. Jadi tidak bisa kita lihat dari akhirnya saja, tetapi ya dari bahan baku awalnya seperti itu. Oke. Ya, artinya begini, kehalalan suatu produk itu kan kita lihat dari hulu ke hilir ya. Artinya dari bagaimana dia mendapatkan materinya gitu ya. Jangan-jangan mendapatkan materinya menggunakan kebun orang lain ya, misalnya kan secara kasarnya aja, misalnya secara kasar ya. Artinya kita mendapatkannya harus dengan baik ya, dengan halal. Artinya, nah itu makanya sertifikat halal itu kan banyak sekali yang harus dicantumkan ya, sumbernya dari mana, nanti prosesnya bagaimana. Jadi bagaimana nanti melakukan ekstraksinya, ya, bagaimana nanti melakukan pembuatannya, gitu kan, seperti itu. Dan sampai bagaimana nanti cara penggunaannya. Artinya semua yang kimia bahan alam ini belum tentu ya, belum tentu semua halal, itu belum tentu ya, belum tentu semua halal. Tapi kalau misalnya ya dalam prosesnya itu dalam pembuatan obat bahan alam ini ada yang mengandung unsur tadi ya seperti alkohol begitu ya, yang persennya lebih melebihi kan ada persennya menganggap 1% nggak apa-apa, tapi kalau udah lebih nggak boleh misalnya begitu ya. Tapi itu menjadi salah satu concernnya kita juga ya di kimia bahan alam, bagaimana membuat ekstrak dari air ya tetap memberikan manfaat tanpa mengurangi efektivitasnya ya. Karena kalau penelitian pasti ya, bahkan kita praktikum juga menggunakan etanol, etil asetat yang itu notabene tidak boleh digunakan atau dikonsumsi oleh manusia begitu kan. Jadi utamanya umat Islam ya, artinya alkohol itu menjadi salah satu yang dilarang.
Nah, seperti itu. Dan kemudian bahan alam ini bukan hanya sekedar tanaman ya. Nah, ada hewan, ya kan? Nah, hewan ini kan juga perlu kita lihat ya. Wah, pengobatan dari makan ular gitu ya. Wah, ini kan bahan alam juga kan, ular ini kan alam ya, dari alam ya. Nah, secara kehalalan bagaimana harus kita tinjau atau ketoyibannya bagaimana. Jadi itu perlu kita lihat gitu kan. Ada juga yang menggunakan undur-undur misalnya. Undur-undur hidup-hidup nih. Ya kan ada yang suka makan tuh undur-undur hidup-hidup dimasukin kapsul terus ditelan gitu ya. Nah, ini bagaimana hukumnya? Artinya kita perlu pelajari ya. Jadi bahan alam itu luas ya, nggak cuma tanaman, ada hewan ya, tanaman dan mungkin juga barang-barang dari laut. Nah, kalau barang-barang dari laut sepertinya jauh lebih aman ya. Misalnya ya mirip-mirip lah dengan tanaman ya, itu lebih aman biasanya dari laut gitu ya. Lebih kehalalannya mungkin bisa lebih mudah lah gitu ya. Tapi kalau dari hewan kan sulit ya. Kalau misalnya kita beranjak dari zaman dahulu kala, penggunaan insulin pertama kali kan itu kan juga dari bahan alam ya, dari insulinnya babi, gitu ya. Artinya ini kan menjadi tidak halal, kan gitu. Padahal ini sama-sama bahan alam digunakan untuk pengobatan, untuk menurunkan kadar gula dalam darah. Nah itu. Jadi ada juga yang nggak halal, misal ya penggunaan tanaman-tanaman yang tanaman-tanaman narkotik psikotropik yang tidak sesuai dengan kebutuhan misalnya atau tidak sesuai dengan anjuran dokter ya kan banyak itu pakai ganja kan bahan alam ya bahan alam walaupun ada yang melegalkan ada yang tidak gitu ya tapi bahan alam kan tapi kalau dilegalkan pun kan ini ada dosisnya ya kan harus diatur gitu ya seperti itu nah, seperti itu kan menjadi sesuatu yang tidak halal begitu untuk digunakan kalau misalnya ini membahayakan diri kita artinya nggak semua bahan alam semua halal enggak ya artinya banyak faktor ya yang kita dapat lihat bagaimana kimia bahan alam itu. Nah, oke. Selanjutnya. Nah, misalnya ada pertanyaan ya. Pada saat identifikasi piperin menggunakan KLT. Lah kok ya kayaknya pola dan bercaknya itu nggak sama. Ya. Nah, kira-kira kenapa? Dan apa yang harus dilakukan misalnya? Jadi kalau ketemu identifikasi nih, padahal itu udah ngulang gitu, tapi kok nggak sama, ya kenapa nih? Gitu kan? Sering kan kita tuh habis tanaman satu sama tanaman yang lain gitu kan, padahal sama tanamannya, ngambilnya beda, kok hasilnya beda gitu. Nah, padahal tanamannya sama. Kayak kasus ini kan artinya dia menggunakan sama-sama lada ya, lada hitam, tapi kok pola ininya nggak sama gitu. Apa yang perlu dilakukan? Ya, bareng Ganis nih. Ya, terima kasih Pak Arde. Mungkin saya sedikit menjawab. Mungkin terdapat banyak faktor ya yang menyebabkan senyawa itu hasil KLT-nya berbeda dengan standarnya seperti itu. Tentunya di mana lokasi tanaman itu diambil dan juga waktu tanaman itu diambil. Nah, itu sangat mempengaruhi senyawa metabolit sekunder yang terbentuk dari tanaman tersebut. Sehingga misalnya kita ingin mengambil atau mengisolasi senyawa piperin dalam jumlah yang banyak, misalnya nanti dalam industri farmasi. Jadi kita harus menstandarisasi terkait dari awal proses penanaman hingga waktu di mana pemanenan dan juga lokasi untuk pemanenan tanaman tersebut. Seperti itu, Pak. Oke. Kenapa kok kemudian bisa jadi ya ini ada suatu perbedaan gitu ya, ada suatu perbedaan. Ya. Artinya kalau ada suatu perbedaan kita harus kumpul lagi atau harus duduk dulu ya, duduk dulu. Jangan kemudian bingung kemudian frustrasi kan itu. Sering ya, teman-teman di skripsi itu sering mengalami. Begitu nggak sama frustrasi ya. Mengulang terus, diulang KLT-nya sampai berharap sampai sama. Padahal nggak akan mungkin terjadi. Ya, yang paling penting adalah kita duduk dulu, kita cari dulu di mana, identifikasi dulu, ya, di mana kesalahan yang terjadi. Ya. Tadi, Mbak Margani sudah sampaikan tadi ya. Paling jauh itu adalah kesalahannya atau kekeliruannya adalah
Jangan-jangan tanamannya tuh bentuknya sama, mirip, tapi ternyata tanamannya berbeda. Yang pertama. Jangan-jangan tanaman yang kita ambil belum cukup usianya, sehingga metabolit sekundernya nggak ada. Jangan-jangan lokasi yang kita pilih tidak sesuai, sehingga tidak menghasilkan metabolit yang kita inginkan. Itu. Nah, ini menjadi pentingnya tadi. Suatu penelitian itu harus tahu, oh ngambilnya di mana. Makanya kok mungkin ada yang bertanya, ngapain sih ngurusin ngambil tanaman ini di mana, sampai titik desanya di mana, sampai mungkin ada titik koordinatnya di mana. Itu pentingnya di situ. Ya. Karena saat identifikasi kita ngambil dari awal. Oh, pas pengambilan. Oke. Oh, saya rasa nggak ada yang salah nih pas pengambilan ya. Pengambilan semua kita baca dokumentasinya. Makanya pengambilan itu perlu dokumentasi, foto, kemudian dibuat ini ya, sebenarnya dibuat koleksi, ada yang dibuat koleksi gitu ya, voucher gitu ya. Nah, kemudian oh nggak ada yang salah nih, ya. Kemudian kita ambil lagi, ya, maju ke depan. Oh itu adalah proses pencucian hingga pengeringan. Nah, oh ternyata di dalam proses pengeringan ini, ya saya baca-baca senyawa tersebut misalnya tidak tahan dengan suhu di atas 80 derajat. Oh, saya ingat kemarin pada saat pengeringan itu pengeringan menggunakan 90 derajat Celcius. Biar apa? Biar cuma cepat kering nih Pak, gitu ya. Saya menggunakan 90 derajat Celcius ya. Ini terjadi ya. Ini ada penelitiannya ya. Piperin atau Pinestrobin saya lupa. Nah, itu diteliti ya dengan seperti itu sehingga ada perbedaan suhu maka hasil yang dihasilkan itu berbeda. Nah, itu yang kedua. Lanjut lagi misalnya, oh nggak ada masalah dengan ini ya, nggak ada masalah dengan pengeringan ya, pencucian dan segala. Bagaimana dengan ekstraksi? Pelarut yang kita gunakan sudah benar atau belum? Ya kan? Sudah benar atau belum? Oh benar kok etanol. Gitu ya. Pokoknya dicari ya, sampai akhirnya pada posisi KLT. Nah dicari nih mana sih kesalahannya atau kekeliruannya. Nah gitu ya. Sehingga nanti teman-teman akan tahu nih, ketemu nih di mana ya kesalahannya dan di mana kita harus memperbaiki gitu ya. Jadi memang agak jauh ya untuk mencarinya begitu. Seperti itu ya. Maka itu perlu sekali ya, selalu saya ajarkan bahwa dokumentasi sejak pertama kali merencanakan mengambil simplisia, merencanakan mengambil sampel, itu perlu dilakukan. Apalagi sekarang udah canggih sekali ya, nggak sulit ya. Foto ya, kalau mencatat tinggal di handphone dicatat gitu ya. Ini nggak akan hilang ya, kecuali handphonenya hilang gitu ya. Hilang semua gitu ya. Tapi bisa juga kan dicatat di cloud ya, jadi nggak akan hilang. Nah, jadi dengan kecanggihan teknologi saat ini justru kita sangat diuntungkan gitu. Nah, sehingga proses dokumentasi dari awal sampai akhir itu baik dan kalau misalnya ada apa-apa kita bisa lihat di mana ya seperti itu. Nah, kalau proses dokumentasi ini penting di semua penelitian ya. Seperti saya juga menggunakan sel itu, penelitian saya waktu itu selnya nggak tumbuh-tumbuh di mana masalahnya gitu kan. Kalau nggak ada catatan kita nggak akan ketemu nih masalahnya di mana. Hanya ngulang dari awal sampai akhir, ngulang dari awal sampai akhir terus ya. Tapi nggak ketemu nih permasalahannya di mana. Gitu kan seperti. Jadi dokumentasi itu penting ya. Oke lanjut ya. Mungkin ada pertanyaan dari Mbak Catherine atau Mbak Dindi, Mbak Sofia tuh yang bisa kita diskusikan. Bapak, saya ingin bertanya. Jadi kan mungkin di Indonesia itu udah banyak ya tentang beredar jamu. Tapi kenapa sih untuk fitofarmaka itu masih sulit untuk dikembangkan di Indonesia? Seperti itu, Pak. Ada yang mau menjawab? Yang lagi S2 mungkin, apa fresh baru lulus S2 ini. Kenapa kok fitofarmaka di Indonesia ini nggak banyak? Oh, mungkin saya mau menjawab sedikit, Pak. Oke, dalam proses penemuan obat menjadi suatu obat fitofarmaka itu sangat panjang jalannya. Mungkin pertama diawali dengan mungkin secara empiris itu digunakan sebagai apa? Misalnya sebagai imunomodulator atau meningkatkan sistem imun. Kemudian nanti lanjut di uji secara in vitro, contohnya mungkin ke sel raw atau sel makrofag. Kemudian nanti dilanjutkan lagi ke in vivo. Selanjutnya setelah itu baru ke tidak hanya fokus ke aktivitasnya saja, namun juga itu fokus terhadap toksisitas dari suatu bahan alam itu. Nah, harapannya kan
dari tanaman kita yang akan kita kembangkan sebagai suatu produk fitofarmaka, harapannya tidak toksik dan berarti baik secara efikasi dan juga safety seperti itu. Kemudian nanti akan dilanjutkan lagi ke fase klinis. Fase klinis kan tentunya teman-teman juga sudah belajar ada banyak dari fase 1, fase 2, fase 3, fase 4. Nah, itu prosesnya sangatlah panjang. Sehingga dari situ mungkin produk fitofarmaka itu sampai saat ini masih jarang ditemukan. Mungkin bisa ditambahkan. Baik ya. Artinya begini, wah tadi yang sudah dijelaskan sama Mbak Reganis ya, luar biasa gitu ya. Untuk menemukan suatu obat fitofarmaka ya, kira-kira nih butuh waktu 10 sampai 15 tahun, satu saja ya. Kira-kira. Kalau beruntung gitu ya. Kalau nggak beruntung nanti udah tahun ke-8, oh ternyata nggak prospek, harus ngulang lagi dari awal ya. Sebagai contoh saja saya sih 6 tahun ya, 6 tahun, 5 tahun ya, belum dapat apa-apa ya, belum dapat apa-apa. Bahkan obat herbal standar pun belum gitu ya. Artinya ini ada waktu yang dibutuhkan, dan yang lebih penting lagi adalah biaya yang sangat besar, ya kan? Nah, kalau di Indonesia sendiri gitu ya, nah kalau orang ditawarkan jamu obat herbal standar fitofarmaka, gitu ya, akan pilih yang mana? Ya, dia yang jelas milihnya adalah yang murah, yang cesplong gitu kan gitu ya, yang murah dan cesplong. Nah, secara ekonomis ini juga nggak mendukung, gitu kan, nggak mendukung, sehingga ekonomis nggak mendukung, padahal pembuatan pembiayaan untuk fitofarmaka cukup besar, gitu ya. Nah, ini yang kemudian diambil jalan tengahnya, muncullah obat herbal terstandar, ya kan, obat herbal terstandar. Nah, sehingga minimal ya sudah diujikan ke hewan uji, gitu ya, baik in vitro, ya, in vivo, dan kemudian tadi ya, barangkali sampaikan toksisitasnya jelas, ya. Tidak memberikan toksisitas pada organ-organ tubuh manusia. Atau dalam uji coba kan menggunakan organ-organ tubuh hewan, ya. Nah, itu kemudian yang menjadi permasalahan, ya. Nah, terus apa Pak yang bisa kita lakukan? Pertanyaan gitu ya, bahwa fitofarmaka itu nggak laku, terus apa yang perlu kita lakukan? Nanti misalnya, kalau misalnya saya jadi peneliti atau saya bekerja suatu industri herbal, gitu ya, apa yang perlu saya lakukan? Ya, yang pertama, kalau menurut saya adalah ya, siapa dulu yang mau minum jamunya, gitu kan gitu. Artinya kalau misalnya Mas Fitra, Mbak Aziza, apakah mau minum jamu yang diseduh itu, apa jamu komplit, kan? Saya rasa mungkin ngelihat aja nggak pernah ya jamu komplit ya, yang banyak bungkusnya ya, terus nanti kita bukain satu-satu gitu ya, terus diseduh gitu ya. Saya rasa nggak mau. Maunya apa? Misal ya, adalah jamu yang mudah. Misalnya kalau di kita itu kan ada minuman vitamin C ya, yang kemudian digabungkan dengan herbal. Biasanya itu banyak tuh, minuman langsung minum ya. Nah, itu yang kemudian banyak dikembangkan sebagai jamu, ya. Atau mungkin tolak angin yang mungkin ya masih bisa diterima karena apa? Praktis, gitu kan? Ya nggak malu-maluin lah, nggak jadul lah kalau minum tolak angin, gitu kan? Kan biar tetap terlihat pintar gitu ya minum tolak angin, gitu ya. Nah, misalnya seperti itu ya. Ini nggak endorse, tapi memang ya kita harus menjelaskan gitu ya. Nah, artinya produk-produk inovasi lah yang diperlukan saat ini, bukan penelitian yang mencapai pada fitofarmaka. Tapi itu tetap harus dikerjakan, ya. Walaupun tidak menguntungkan, ya, tidak menguntungkan, tapi tetap harus. Nah, itu tadi. Kenapa kok kemudian fitofarmaka itu nggak ada? Yang pertama ya tadi nggak menguntungkan, terus nggak ada yang mau minum, ya. Fitofarmaka imunostimulan yang warna hijau itu ya, yang produk Indonesia kalah dengan bunga yang nggak ada di Indonesia ya, dijual yang harganya lebih mahal ya, satu tabletnya 8.000, padahal kalau yang merek Indonesia itu yang fitofarmaka itu ada Stimuno, itu sekitar mungkin 30-40 dapat 10 ya. Tapi kalau yang dari bunga Echinacea 8.000 itu satu tablet lebih laku itu, gitu ya. Padahal dia bukan fitofarmaka, ya. Suplemen makanan. Nah, artinya gitu. Ya, ini tergantung lagi, ya. Maka itu tadi ya, tidak prospek. Nah, sehingga orang malas sih mau mengembangkan itu gitu ya. Cuman penelitian bahan alamnya tetap ada. Biasanya targetnya adalah obat herbal terstandar. Karena udah mulai punya nilai nih kalau obat herbal terstandar ya. Kalau dalam promosi kan udah ada nilainya ya, nggak cuma jamu. Kalau jamu kan nggak pernah diuji ke siapa-siapa ya.
Nah, tapi kalau obat-obat standar sudah diuji ya, minimal di hewan uji seperti itu. Oke, mungkin itu. Oke, kita lihat lagi cari pertanyaan yang lain ya. Nah, ini ada pertanyaan ya. Bagaimana sih sebenarnya cara menentukan metode ya? Cara menentukan metode percobaan ya. Nah, mungkin dia berpikir nih, besok saya mau skripsi bahan alam. Gimana ya kalau saya ini bisa menentukan metode penelitian saya? Mungkin ada yang mungkin bisa jawab. Mungkin Bapak kalau misalnya bisa menjawab, mungkin secara simpel mungkin kita tahu dulu dari karakteristik tanamannya mungkin ya Bapak. Dia itu sifat tanamannya itu dia itu masuknya tahan panas atau tidak. Nah, terus dia juga sifatnya polar atau tidak gitu. Biar kita bisa nentuin nih dia tuh misalnya tahan panas, berarti kita memilih berarti ekstraksinya berarti metodenya berarti ekstraksi yang panas kan Bapak gitu. Tapi kalau misalnya dia tidak tahan panas, maka kita cari pilih ekstraksi yang tidak tahan panas gitu. Dan untuk kepolaran kita bisa memilih dari pelarutnya sih Bapak. Jadi biar lebih mudah mempercepat ekstraksinya juga. Seperti itu Bapak. Ada yang lain? Menambahkan? Oke Bapak, mungkin saya mau menambahkan jawaban dari Mbak Catherine tadi ya Pak. Hampir sama sih, cuman tambahan aja. Jadi kalau menurut saya, karena kemarin udah belajar kimia bahan alam ya Pak di semester sebelumnya, ada teori dan ada praktikum juga di semester ini, menurut saya juga ini Bapak, hampir sama sih ketika kita mengetahui suatu bahan tersebut itu dia bersifat apa sih sebenarnya ketika direaksikan gitu ya. Dia bersifat termolabil atau bersifat termostabil atau bahkan dia memang sama sekali tidak tahan terhadap pemanasan. Nah, kita ambil dulu dari situ. Jadi kita telah dulu lah. Oh, aku misalkan mau ngambil senyawa flavonoid nih. Oke, flavonoid dia tahan panas nggak ya, gitu kan? Nanti metodenya yang pas, yang itu seperti apa. Nah dari situ kita bisa menyimpulkan, kita bisa mengambil. Oh, ini kayaknya maserasi aja deh. Ini soalnya nggak bisa nih kalau reflux. Soalnya dia memang benar-benar tidak tahan sama sekali terhadap pemanasan. Nah seperti itu. Nah ketika kita bisa pakai bahan-bahan yang tahan terhadap panas, kemudian dia stabil terhadap pemanasan dan lain sebagainya. Oke deh, bisa pakai metode infudasi, bisa pakai metode reflux, kemudian perkolasi, intinya yang berbagai macam metode yang dia tuh stabil terhadap pemanasan. Begitu sih Pak kalau dari saya. Jadi di apa ya? Di nomor satukan dulu atau kita tuh kata Mbak Catherine tadi ya karakteristiknya tuh seperti apa dulu nih si bahan ini kemudian nanti baru kita menentukan metodenya yang cocok karena ketika kita nanti salah pengambilan metode pasti akan tidak mendapatkan hasil yang maksimal juga kan Pak seperti itu. Ada lagi Mas Fitra, Mbak Aziza yang menambahkan? Ingat nggak dulu waktu mau skripsi itu apa sih yang dilakukan? Kalau boleh saya menambahkan, untuk menentukan metode apa yang akan kita lakukan, biasanya memang tadi betul ya sudah dari Mbak Catherine, Mbak Binti, kita lihat dulu senyawa target kita tuh apa sih yang mau dicari gitu kan. Biasanya sih kita kalau untuk standar satu kan tanamannya pasti bukan tanaman yang susah ya Pak ya, bukan tanamannya, oh ini baru nih, coba yuk anak S1 untuk kita coba gitu kan. Itu biasanya sih agak jarang ya, tetapi memang kita sudah mengetahui tanaman itu tuh apa seperti itu kan. Jadi pasti studi literatur dulu paling pertama. Kita cari dulu orang peneliti dengan tanaman itu tuh biasanya menggunakan metode apa dari proses ekstraksinya, vaksinasinya, ataupun nanti sampai ke isolasinya. Terus tadi juga saya sepakat dengan Mbak Catherine, Mbak Binti, senyawa target kita kalau memang sudah kita tahu, mungkin golongan flavonoid atau mungkin golongan terpenoid dan yang lain, kita langsung targetkan saja. Kita fokuskan mau pakai maserasi kah? Atau mungkin mau pakai perkolasi kah? Atau mau pakai distilasi kah? Ya itu kan nanti bisa kita lebih runcingkan kalau kita sudah tahu studinya, gitu kan? Atau kita sudah cari-cari paper di beberapa jurnal terkenal, oh ternyata banyak orang yang menggunakan maserasi, dan ternyata kelebihan maserasi itu kan lebih mudah digunakan ya, terus meskipun memang menggunakan pelarut yang cukup banyak ya, tetapi ini mudah nih digunakan. Nah makanya
sering-seringlah baca jurnal sih kalau menurut saya Pak ya. Jadi memang kita nonton baca jurnal dulu. Jadi baca paper dulu ya. Nanti teman-teman juga mendapatkan inspirasi seperti itu. Dan juga kita ketahui dulu senyawa targetnya apa, baru kita akan tentukan dari masterasi. Kemudian ya nanti kita coba-coba pastinya, karena nggak bisa langsung satu metode kita berhasil tuh, wah itu namanya juga bahan alam tuh pasti banyak teka-tekinya ya. Jadi kadang kita ngikutin penelitian orang lain di Eropa ternyata nggak cocok tuh, karena mungkin ya tadi beda tempat tumbuhnya ya kan, ternyata nanti beda jenis spesiesnya, akhirnya nanti senyawanya juga beda gitu kan, sehingga nanti pasti akan banyak nyoba-nyobanya, mungkin dari pelarutnya ternyata nggak cocok pakai alkohol 96, ternyata nanti kita ganti dengan etil seperti itu. Jadi mungkin gitu sih Pak, sering aja membaca paper kalau menurut saya, karena kuncinya di situ. Betul, betul sekali ya. Tadi Mbak Catherine sudah menjawab juga tentang intinya kita tahu dulu ciri-cirinya apa yang kita lakukan. Mbak Sofi juga begitu ya. Nah, artinya apa? Yang bisa kita lakukan adalah literatur review. Ya, oleh karena itu yang saya inginkan kan di dalam praktikum ini kan ada kalau saat membahas hasil identifikasi, gimana kok biar tahu ya, baca dulu di jurnal kan, cari dulu jurnalnya. Akhirnya kalau udah cari dibaca tahu. Nah, itulah kemudian pentingnya di dalam skripsi itu ada tinjauan pustaka. Bukan, kan biasanya tinjauan pustaka itu cuman, ini apa sih menuhin skripsi gitu ya. Ya kan? Padahal sebenarnya skripsi yang paling penting adalah tinjauan pustaka ya, untuk menentukan metode tuh ya. Kalau pendahuluan itu sedikit saja cukup ya, sedikit ya. Pendahuluan yang penting tahu nih, latar belakangnya apa gitu ya, tujuannya apa, kan rumusan masalahnya apa. Nah, justru tinjauan pustaka ini penting gitu ya. Banyak sekali yang harus kita lihat di tinjauan pustaka, kan? Nah, ini yang menjadi penting bahwa kita sebelum menentukan semua metode membaca dulu, baca dulu, gitu ya. Walaupun sekarang mungkin literasinya kurang ya, bukan menyalahkan juga dan mungkin saya nggak menyalahkan zamannya seperti ini, enggak. Tapi kadang-kadang kita, saya pun juga ya selalu dimanjakan bahwa segala apapun bisa dilihat di handphone misalnya, gitu ya. Sehingga saya sekedar kadang-kadang meremehkan, ya udah kita baca di handphone. Karena kadang-kadang kalau kita baca di handphone itu kurang maksimal. Ya. Kalau zaman dulu saya skripsi, tesis itu saya print semua jurnal, bahkan bisa jadi buku gitu ya. Kemudian saya baca, saya lihat satu-satu gitu ya, baru menentukan metodenya seperti apa. Ya, apa yang saya inginkan, gitu kan? Seperti itu. Nah, itu masih S1 ya, S2. Bahkan nanti kalau S3 memang tugas utamanya adalah literatur review sebelum memilih atau memulai penelitian. Begitu. Dan rata-rata sekarang S2 juga demikian ya, karena harus publikasi, rata-rata suruh literatur review dulu. Ya, baru nanti dia publikasi, setelah publikasi baru nih dia melakukan penelitian. Biar nanti lulusnya cepat ya, nggak tersendat karena publikasi. Nah, gitu ya Mas Fitra ya. Nah, artinya demikian bahwa semua penelitian ya, inti utamanya adalah literatur review ya. Kalau teman-teman belum pernah baca penelitiannya, belum pernah tahu ini tanamannya apa, nah ini akan menjadi sulit menentukan langkah selanjutnya. Oke lah, ini wild ya, saya ini sesuatu yang baru ya. Ya kalau nanti misalnya teman-teman beda S2, S3 mungkin bakal menemukan. Misal seperti tanaman yang saya gunakan. Penelitiannya nggak ada sama sekali. Tapi satu jenisnya ada. Nah, ini bisa menjadi menjadi dasar saya. Satu jenisnya ada, satu spesiesnya nggak ada. Ya, makanya itu wajar kalau misalnya penelitiannya 5 tahun memang belum dapat apa-apa karena belum dapat nih gitu ya. Saya baru pendahuluan 3-4 tahun pendahuluan ini, baru mungkin tahun kelima ini baru bisa dapat gitu ya. Nah, seperti itu karena kurangnya literatur. Nah, tapi kalau banyak literatur harusnya yang langkah pertama adalah melakukan literatur review. Tapi kalau nggak ada, ya ini kita harus berkorban menghabiskan waktu untuk melakukan eksperimen. Ya, maka orang zaman dahulu itu kan gitu ya, eksperimen 1, eksperimen 2, sampai eksperimen 100, sampai 1000, ya kan? Kenapa? Karena dia nggak punya daftar pustaka, dia nggak punya dasarnya gitu ya. Bahkan misal menemukan lampu, kan nggak ada yang menemukan lampu dulu kan? Ya kan? Tapi dia mencoba, gimana nih hubungannya lampu? Dia nulis di eksperimen 1, bikin logbook kan? Eksperimen sampai 1000 ya. Nah itu. Tapi kalau dengan zaman sekarang sudah banyak sekali daftar pustakanya. Ya, kita justru bisa menggunakan ini. Ya, kalau tapi nggak ada daftar pustakanya, kita harus rela meluangkan waktu yang lebih lama untuk melakukan eksperimen. Ya, salah
benar ya, terjadi kesalahan, wah itu banyak sekali ya, sering terjadi di kimia bahan alam. Artinya dua hal itu yang menjadi utama ya. Ya, bisa literatur review atau misalnya kalau misalnya nggak tahu apa-apa, ya udah ya kita kerjakan aja ya, feeling aja by feeling, tapi ya tetap dengan keilmuan ya. Jangan kita sekolah, kita pernah diajarkan gitu ya, tapi dengan keilmuan ya, bukan cuman by feeling ya. Kalau zaman dulu saya bilang sama Fitra itu gaya koboi nih, saya bilang gitu ya. Kok bisa Pak, kok nggak kayak gini Pak, oh nggak bisa, tapi dapatkan hasilnya, saya bilang gitu kan. Penting itu ya, bukan kadang-kadang metode nggak bisa kita 100% pegang 100% ya, Mas Fitra tadi ya. Di Eropa beda kelembapannya di kita gitu ya. Di Eropa suhunya beda dengan di kita. Utamanya juga peralatan, kemudian keadaan laboratoriumnya berbeda. Ya, artinya mungkin saja kita melakukan modifikasi di suatu metode penelitian. Oke, mungkin satu lagi ya untuk pertanyaan, dan mungkin nanti satu dari Mbak Sofi ya. Nah, nih dari sekian banyak metode ekstraksi ya, kira-kira metode ekstraksi mana sih yang paling banyak digunakan, paling efektif ya, baik mungkin ya untuk penelitian ataupun kemudian untuk produksi. Ya, jadi boleh terpisah nih. Yang penelitian ini metode paling efektifnya apa? Kemudian kalau produksi metode paling efektifnya apa? Oke, silakan. Oke, izin jawab ya Pak LD ya. Jadi kalau untuk penelitian, jadi kalau masih skala lab gitu, kita tadi basisnya adalah pokoknya kita tahu dulu senyawa ini dalam pemanasan atau dia termolabil atau termostabil, itu dulu ya. Semisal nih dia tidak ada masalah dengan suhu, berarti paling yang efektif itu yang mungkin pernah saya lakukan, ya pas saya lihat gitu ya di lab itu adalah sokletasi. Itu yang paling cukup efisien karena ya kita ketahui bersama kemarin juga Mbak Binti juga udah lihat ya videonya. Jadi hanya butuh 200 mili pelarut itu dia bisa berulang kali untuk melakukan ekstraksi dari piperin gitu kan. Sehingga kalau pernah saya coba di praktikum KPA ya memang paling enak itu soklet. Karena butuh sedikit, nanti kita tunggu aja dia muter-muter siklusnya kan, dia nanti bisa kita dapatkan cukup banyak lah ekstrak dari piperinnya. Kalau skala lab seperti itu. Tapi kalau untuk skala produksi ya, mungkin beberapa rekan saya yang di DLBS atau di Diksa Medika yang bahan alam itu, mereka masih menggunakan ada beberapa yang menggunakan teknologi maserasi, tetapi dengan ya pasti alat yang skalanya lebih besar gitu ya. Karena apa? Maserasi itu dinilai bisa memproduksi secara kuantitas yang lebih besar gitu. Meskipun memang pelarutnya itu cukup banyak makainya, tetapi kalau bahasanya sih worth it ya. Jadi dia mendapatkan ekstraknya itu banyak gitu. Dibanding kalau pakai soklet, wah nanti kondensornya harus berapa besar gitu kan. Kalau pakai maserasi masih mumpuni lah, dan mesinnya juga cukup besar seperti itu untuk menampung pelarut dan simplisiannya. Jadi, tapi kalau itu menurut berdasarkan lapangan ya. Jadi kalau saya sih skala lab soklet, tapi kalau untuk skala produksi besar ya untuk pabrik, menurut saya memang maserasi masih oke, atau perkolasi lah seperti itu. Antara ini untuk Pak Arfi. Yang lain mungkin? Ada nggak? Catherine mau jawab. Ya mungkin bener sih Pak, sama aja sepertinya. Karena saya juga kan belum punya pengalaman untuk di industri ya Pak ya. Yang saya tahu sih mungkin soklet juga lebih efisien. Karena dengan pelarutnya cuma sedikit, tapi dia itu menghasilkan ekstrak yang banyak. Terus juga tapi mungkin kalau untuk yang termolabil kurang efektif ya Pak ya. Tapi kalau untuk yang lebih singkat, yang lebih simpelnya sih Pak, kebanyakannya pakai maserasi sih. Tapi negatifnya itu maserasi itu ini apa sih waktunya lebih lama gitu. Tapi kalau untuk secara simpelnya dan singkatnya sih secara caranya simpelnya itu ya maserasi. Tapi emang negatifnya itu kekurangannya dia itu waktunya lama sama mungkin pelarutnya lebih banyak sih Pak gitu. Tapi sejauh ini kayak lebih ke soklet sih Pak. Lagi yang lain?
eh, mungkin teman-teman saya nggak, karena saya ngajar kimia bahan alam nggak ya, ngajar ya kemarin ya, Mbak Sofi ya ngajar ya. Saya juga sampaikan bahwa ekstraksi itu banyak banget teknologinya, ya. Tapi yang ada di Indonesia itu ekstraksi itu paling advance saat ini adalah menggunakan sonikator, menggunakan bantuan sonik. Entah itu menggunakan sonik pakai pedal ya muter gitu ya. Sonik yang seperti digunakan di teknologi farmasi itu ya, digunakan untuk bikin nano itu kan pakai sonik ya. Itu bisa digunakan untuk ekstraksi atau dengan menggunakan bed chamber sonic gitu ya. Itu yang paling advance ya, yang pernah saya lihat ya di Indonesia. Tapi sebenarnya banyak sekali ya metode yang lebih advance lagi. Tentunya dengan metode lebih advance itu lebih efisien, lebih safety, ya kan? Ada metodenya menggunakan microwave ya, tapi bukan microwave Samsung, LG yang dijual di toko listrik ya. Nah, microwave-nya khusus ya, harganya itu juga lumayan ya, bisa beli mobil lah harganya gitu. Itu yang nggak bisa kita adakan saat ini gitu kan. Ada juga supercritical fluid ya, extraction yang menggabungkan nitrogen, udara dan air ya, menemukan pada satu titik tekanannya tinggi, ada suhu yang rendah, dan kemudian ada pelarut yang mengambil senyawanya. Nah itu. Jadi banyak sekali ya. Tapi memang secara penelitian paling optimal itu ya menggunakan sokletasi. Ya, sokletasi itu optimal. Kenapa? Ekstraknya pelarutnya sedikit, ya kan? Kalau dalam skala laboratorium murah gitu kan? Murah kan? Seperti itu. Kalau penelitian kan enaknya murah gitu kan. Pelarutnya sedikit ya dan lebih efisien. Nah itu ya. Tapi kalau menggunakan supercritical fluid itu extraction itu mahal sekali ya. Ruangannya harus diatur gitu ya. Nah, tapi saya ingin juga suatu saat ya mahasiswa bisa merasakan mengekstraksi menggunakan microwave, menggunakan supercritical fluid gitu ya. Ya, mungkin bukan generasi teman-teman ya, mungkin 3-5 tahun lagi ya, karena saya nggak menguasai nih. Kalau misalnya microwave mungkin tinggal beli microwave-nya, tapi supercritical fluid itu harus punya teknik ya. Nah, saya harus belajar dulu nih, mencari di mana yang bisa pernah melakukan ini dan kita gunakan. Nah, kemudian skala industri. Nah, tentunya kan skala industri adalah kunci utamanya adalah ekstraksi dalam skala besar. Ya, ya nggak mungkin dia menggunakan sokletasi. Jadi kan sokletasinya mau sebesar apa? Listriknya sebanyak apa? Cost-nya sebanyak apa? Gitu kan? Nah, dan lebih-lebih lagi di industri farmasi atau obat bahan alam, proses ekstraksi ditekankan menggunakan air. Ya, air ya. Utamanya biasanya menggunakan air panas ya. Air panas gitu ya. Diberikan walaupun kadang-kadang ada satu tahap ya menggunakan alkohol untuk benar-benar memaksimalkan menarik ekstraknya. Tapi itu hanya satu tahap, tidak semua tahap. Karena kalau semua tahap juga berbahaya, kita membuang etanol banyak sekali ke alam. Artinya kan ini berbahaya juga. Nah, dia menggunakan air, ya. Nah, alatnya apa? Bisa tadi ya, macerator gitu ya, menggunakan teknik macerasi atau perkolator. Biasanya itu ya, dua hal yang bisa digunakan sekali di bahan alam atau industri-industri herbal gitu ya. Nah, yang kemudian pelarutnya adalah air. Nah, jadi memang beda nih. Kenapa Pak kok beda antara penelitian dan industri? Nah, beda tujuan. Penelitian pengennya efisien, cepat, ya, mudah, gampang. Ya, gak kebayang dong kalau penelitian selalu pakai macerasi, ya kan? 3 hari, 24 jam ngaduk-ngaduk terus gitu ya. Kan macerasi yang benar kan itu ya. Ya yang dilakukan di lab itu kan sebenarnya macerasi yang nggak benar ya. Macerasi yang benar adalah direndam selama 24 jam, 8 jam pertama itu diaduk ya, 8 jam itu selama 8 jam diaduk ya. Nanti bisa buka di Farmakope Herbal ya. Pengertiannya. 8 jam pertama itu diaduk ya. Kemudian 8 jam kedua itu saya nggak tahu ada jedanya, itu harus diaduk gitu ya. Kemudian 8 jam itu diendapkan. Ya, kalau kita kan cuma ditaruh, diaduk, tinggal 24 jam gitu ya. Ya kan? Nah, ini jadi ekstraksinya jadi nggak maksimal sebenarnya gitu ya. Karena nggak diaduk gitu, karena butuh tenaga mekanik di dalam proses macerasi. Nah, gitu ya. Maka ya itu tadi dengan sonikator itu kan menambahkan tenaga mekanik ya di situ ya. Ada getaran di situ ya. Nah, sehingga proses mengambilnya metabolit sekunder itu jauh lebih efektif. Nah, itu tadi jawabannya. Jadi memang beda tujuan. Kalau industri tadi tujuannya adalah
Mengekstrak semurah-murah mungkin, sekali ekstraksi mendapatkan ekstrak sebanyak-banyak mungkin, ya kan? Wah, kalau nanti kalian kerja disuruh ekstraksi pakai sekretasi Pak, wah langsung ya, langsung dicoret dari perusahaan gitu ya. Ini gimana nih ya? Mau ekstraksi pakai sekretasi ya, mau produksi ya. Kapan selesainya gitu. Jadi benar-benar ya nanti. Jadi prosesnya di industri itu benar-benar kalau prosesnya itu tinggal simplisia atau daun ya, dikeringkan ya. Kadang-kadang bahkan nggak dikeringkan ya, nggak dikeringkan, tapi biasanya dikeringkan ya. Dia dapatnya dalam bentuk serbuk ya, dalam bentuk serbuk, masukkan ke mesin ekstraksor, udah diekstrak tuh ya. Langsung tinggal nanti keluarnya adalah ekstrak cair ya. Menggunakan airnya air panas gitu ya. Nanti kemudian air panasnya diuapkan di dalam proses evaporator. Nah, dihasilkanlah ekstrak kental yang kemudian digunakan untuk obat gitu. Jadi memang beda tujuan. Tuh. Nah, oke. Pertanyaan terakhir dari mahasiswa Mbak Sofi. Oke, baik Bapak. Pertanyaan terakhir ya, tidak menambah lagi nih Pak ya. Tidak terasa waktunya juga sudah 1 jam kita dibersamai oleh Pak Ardi, kemudian Bu Amin dan juga Pak Fitra serta rekan-rekan yang lainnya gitu ya. Oke Bapak, saya mau nanya ini Pak, mungkin di kimia bahan alam kemarin kita sudah belajar banyak ya, terutama kita lebih fokus ke pinostrombin, piperin, kemudian kemarin juga di minyak asiri gitu ya. Nah, seiring dengan kita belajar nih Pak, hampir 1 semester gitu ya, kita belajar mengenai praktikum kimia bahan alam. Nah, kemarin juga kita banyak mempelajari mengenai studi literatur Bapak, karena sebelum masuk kita harus punya literatur, kita harus punya pegangan dalam bahasa Inggris maupun bahasa Indonesia. Nah, banyak sekali kemarin tuh saya menemukan, karena saya ketika mau masuk kan tidak hanya menggunakan satu jurnal ataupun satu literatur ya Pak. Ini mungkin juga menjadi pertanyaan besar untuk teman-teman yang lainnya, karena kemarin ketika kita sama-sama membawa literatur yang dari sumber yang berbeda-beda gitu ya, pastinya kita berdiskusi di sana, itu tuh banyak sekali ini Bapak, agen atau reagen pewarna yang itu sangat berbeda-beda antara literatur satu dengan yang lainnya. Nah, ini saya masih bingung, terutama tadi juga ada titipan dari teman juga, sebenarnya kenapa sih atau memang ada dasar apa, atau memang sebenarnya tidak ada dasar sesuai dengan basic yang sudah Pak Ardi dan Pak Fitra jelaskan di awal tadi ya, ketika kita belajar kimia bahan alam, ya kita mau ngapain gitu kan, terserah kita gitu kan, balik lagi ke kita. Nah, sebenarnya kalau berkecimpung dalam ini Pak, reagen pewarna. Nah, adakah faktor atau pemilihan reagen pewarna itu yang baik, terutama dalam proses vaksinasi sih Pak, kalau menurut saya. Nah, terutama dalam proses vaksinasi di KLT lah, KLT aja yang lebih mudah ya Pak. Di KLT itu tuh ada landasan atau berdasarkan apa gitu nggak sih Pak untuk pemilihan reagen pewarnanya? Karena banyak sekali kan ada yang KLT itu pakai drag and drop, ada yang lainnya tuh pakai yang ini dan lain sebagainya. Nah, itu sebenarnya ada dasarnya atau tidak? Begitu sih Bapak kalau dari saya. Yang lain punya pengalaman di reagen? Ada nggak? Oh, saya coba Pak. Boleh. Pengalaman. Oke. Reagen pewarna berarti maksudnya reaksi semprot mungkin ya? Ya, jadi saya punya pengalaman begitu, saya berbagi. Jadi singkat cerita ya, saya dulu pernah melakukan penelitian seperti itu, dan memang senyawanya ini belum diketahui begitu. Jadi kalau senyawanya belum diketahui, kemudian kita melakukan studi literatur gitu kan. Studi literaturnya cari keyword seperti apa ya, susah sekali kan, dan apa ya, jadi ya tetapi tetap ketemu gitu. Pertama yang saya lakukan apa? Saya cari literatur standarnya dulu. Literatur standar kita di Indonesia, alhamdulillah ya, ada Farmakopeia Herbal Indonesia gitu, itu cukup lengkap dan bagus, ada pola kromatogramnya, sampai pola kromatogramnya ya sekarang ya. Nah, pertama kali saya pakai itu sih yang ada di situ. Kemudian kalau dari situ itu saya rasa kan setiap penelitian itu kan berbeda ya, mungkin ya keadaan beda tempat itu juga mempengaruhi. Ternyata hasil saya itu tidak sebagus seperti yang ada dalam Farmakopeia Herbal tersebut gitu. Ya sudah, berarti saya ya lakukan saja itu berbagai macam deal. Itu kita juga bisa loh variasi gitu, modifikasi gitu. Jadi kita walaupun hanya untuk KLT gitu
seperti itu ya. Kita elusi menggunakan berbagai macam plat seperti itu. Kemudian nanti hasilnya itu bisa kita semprot dengan berbagai macam reagen seperti itu. Nah, itu sih. Itu untuk mungkin screening awal seperti itu. Tetapi kalau misalnya itu kalau di kasus saya kan senyawanya belum diketahui ya, jadi ya bisa kita lakukan screening awal seperti itu ya, kita KLT kemudian ya semprot dengan berbagai macam reagen seperti itu. Nah, kalau senyawanya sudah diketahui, jadi kan kita tahu itu golongan apa seperti itu ya. Di kuliah juga sudah diberikan materi mungkin di perkuliahan ya. Kalau di praktikum kan mungkin hanya dicontohkan satu, drag and drop seperti itu ya, kalau alkaloid seperti itu. Kalau di perkuliahan kan dijelaskan ya, oh untuk identifikasi alkaloid banyak sekali, drag and drop, Hagers, Mayer, dan lain sebagainya ya. Bisa kita coba-coba juga menggunakan itu gitu. Kalau bereksperimen di laboratorium, ya kita bisa coba-coba, tetapi coba-cobanya benar seperti yang sudah dikatakan oleh Pak Ardi tadi, harus sesuai, ada referensinya. Jadi nggak salah gitu sebenarnya kalau yang satu menemukan referensi A menggunakan ini, yang satu menggunakan referensi B menggunakan ini, semuanya kan juga referensi gitu. Jadi sebenarnya waktu di perkuliahan itu diharapkan ya si A membaca literatur A, B membaca literatur B, C membaca literatur C. Jadi nanti kayak itu informasinya gitu ya. Jadi oh ternyata untuk identifikasi golongan X, misalnya golongan alkaloid itu banyak sekali gitu. Jadi nggak terpatok ke situ. Mungkin itu sih. Oke, ya. Nah, dari cerita Mbak Aziza tadi ya, banyak ya. Nah, sekarang saya mau coba tanya nih. Lima-limanya nih mahasiswa, bukan jadi mahasiswa saya, mungkin ada yang pernah jadi mahasiswa saya atau mungkin ada yang enggak gitu ya. Kalau Mbak Aziza nih nggak sempat nih jadi mahasiswa saya. ya. Selama ini buku pegangan utama saat belajar kimia kromatografi lapis tipis apa? Ada yang ingat nggak? Buku pegangan utamanya. Apa? Selain jurnal loh, ini buku loh. Masih ingat nggak? Farmakope herbal bukan sih, Pak? Yang biar lihat nanti, kromatografi. Bukan ya? Bukan, yang lain. Kromatografi lapis tipis secara luas, bukan hanya herbal. Ada yang ingat nggak? Yang Wagner Plan Analysis? Yes, ya. Wagner ya. Harbon ya. Nah, itu di situ banyak banget, ratusan ya. Kalau saya lihat itu bisa ratusan. Terus kenapa ditanya kok kita menggunakan etilaset FHCl3, ALTL3, kemudian Dragendorf, ya kan? Kemudian mungkin ada Mayer, Wagner, gitu ya. Kemudian ada kalau terpenoid itu kita menggunakan anilin asam asetat ya, ya itu ya. Nah, kenapa? Ya, yang pertama adalah ketersediaan, ya. Ketersediaan dan kemudian kelaziman di Indonesia, ya. Itu, ya. Walaupun saya sejak lama kurang setuju flavonoid menggunakan FHCl3 karena hasilnya itu sangat tipis sekali, ya. Kalau dilihat di mata biasa ini ya, wah luar biasa usahanya ya, nggak akan terlihat dengan jelas. Ya. Kenapa sebenarnya ada metode ya? Kalau saya lihat di bukunya itu, wah kuning betul ya warnanya, kuning betul. Tapi sejak 2018 saya selalu order itu yang namanya reagen, nggak pernah datang. Nah itu problemnya, ya kan ya. Bahkan UGM pun juga demikian. Saya konsultasi kan dengan supervisor saya waktu di UGM S2, bisa nggak dapetin ini? Nggak bisa. Nah, jadi itu alasannya. Ya, selain itu tadi bermacam-macam, misalkan ada nih Mayer ya, ataupun kemudian Dragendorf. Kita bisa lihat, biasanya kadang-kadang, oh ini posisi alkaloidnya bisa menentukan misalnya. Atau kemudian kalau yang paling kelihatan itu terpen ya, kita bisa membedakan, oh ini monoterpen, oh ini sesterpen.
terpet ya dari pembentukan warna yang dihasilkan, ya kan gitu. Jadi itu ada perbedaan-perbedaannya. Nah, sementara yang bisa kita lakukan adalah itu ya. Suatu saat nanti mungkin saja kita bisa menggunakan hal yang lain untuk apa ini ya. Karena tadi ya kalau dilihat di jurnal kadang-kadang kayaknya nggak pernah deh kita tahu ini ya kan. Kayaknya nggak pernah deh ada di lab ini gitu. Saya juga dulu juga pengen banget nih punya reagen ini, kayaknya enak banget pakai reagen gitu ya. Bahkan saya jarang sekali ketemu orang artikel itu FHCl3, AlCl3 ini jarang sekali gitu ya. Jarang sekali ya. Tapi ya apa boleh buat, itu yang bisa kita punya ya kita maksimalkan gitu ya. Nah, nanti kalau misalnya mungkin suatu saat ya perdagangan udah luas gitu ya, kita lebih mudah untuk mendapatkan suatu reagen gitu ya, mungkin kita bisa dapatkan ya. Yang lebih bagus nih, yang lebih bagus karena ada sebenarnya reagen-reagen yang spesifik, misal flavonoid ya, spesifik nih bisa di glikosida flavonoid, itu bisa melihat tuh, oh ini glikosida flavonoid, oh ini flavonoid ya, posisi C-nya di mana, posisi O-nya di mana, itu bisa ada ya, prediksi gitu kan, itu ada. Artinya luas sekali ya penggunaan itu ya. Nah, kemudian itu dibantu juga nih kalau identifikasi. Kalau biasanya saya flavonoid itu saya bantu dengan panjang gelombang di UV. Oh, kira-kira panjang gelombang UV-nya seperti ini. Atau kemudian kelarutan. Oh, kok saya ketemu flavonoid di etilasetat? Saya ketemu flavonoid itu di klorometan. Loh, ini flavonoid apa ya? Secara logika, setiap saya tanya orang, kok bisa ada flavonoid di klorometan? Ya. Ya, tanpa mereka sadari bahwa kemungkinan bisa terjadi ya flavonoid di klorometan. Yaitu apa? Flavonoid misalnya flavan ya, yang OH-nya nggak ada gitu ya. Sehingga bisa terjadi seperti itu ya. Nah, mungkin itu ya. Bisa kita akhiri ya. Terima kasih semuanya untuk obrolannya singkat malam ini ya. Semoga bisa memberikan manfaat dan juga memberikan kepuasan ya penanya gitu ya, memberikan wawasan tambahan ya. Kita tutup, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.